Selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu dengan live streaming. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Sekolah Minggu online. Sekolah Minggu online dapat diikuti oleh anak-anak lewat tayangan di YouTube channel GKI Kayu Putih setiap hari Minggu pukul 11.00. Informasi detail akan disampaikan melalui WA grup orang tua atau anak sekolah minggu. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Umat terkasih, pada tanggal 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus live streaming partisipatif yang merupakan peringatan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Kami mengundang seluruh umat untuk ikut merayakannya. Adapun sensuramorum jemaat akan dilakukan pada kebaktian hari ini. Untuk mengetahui detail dari Perjamuan Kudus live streaming partisipatif, silakan membaca Warta Jemaat tanggal 20 dan tanggal 27 September pada halaman 15 dan 16 melalui website GKI kayuputih.or.id. Persekutuan Wilayah Gabungan Online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam persekutuan wilayah gabungan secara online yang akan diadakan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 lewat Zoom. Informasi akan disampaikan melalui WAG komunitas wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 9 sampai dengan 16.00. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Mulia namanya
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Sepanjang perjalanan hidup, selalu ada jalan simpang. Di setiap simpangan, kita harus memilih. Memilih memenuhi komitmen kita pada Tuhan, dan tanpa gentar memenuhi janji kita, dan menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kita pun belajar memenuhi kata-kata kita. Pilihan lain adalah melakukan apa yang kita kehendaki dan mengabaikan komitmen kita. Hari ini, kita akan merenungkan hal itu, agar belajar melangkah dengan integritas. Surat 1 Petrus 3, ayat 13-15 menyemangati kita. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Di dalam suka duka kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Umat terkasih, seringkali kita mengatakan satu hal namun tidak melakukannya. Seringkali kita menganggap sesuatu bernilai
namun kita tidak memberikan komitmen untuk melakukannya. Hal ini Tuhan tahu dan mengecewakannya. Namun, perjalanan belum usai. Biarlah hari ini kita belajar menyadari kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan kita dan mohon ampun kepadanya dengan segala ketulusan. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa dan umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, sebagai manusia berdosa yang harusnya dimurkai. Namun hanya karena anugerah Tuhan, kami dipulihkan dan kami diampuni. Sungguh kami menyesal sebagai umat yang terbatas di hadapan Tuhan. Dan kami berseru sangat membutuhkan Tuhan untuk kami boleh menang atas semua dosa dan pelanggaran kami. Kiranya anugerah dan kesabaran Tuhan boleh senantiasa membimbing hidup kami, sehingga kami diberikan sebuah respon yang baik untuk boleh terus menguasai diri kami, hidup di dalam kebenaran, dan boleh menjadi saluran berkat buat sesama kami, serta hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon pengampunan. Amin. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan jemaat. Sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah. Kasih yang murni, oh curahkanlah. Taklukkanlah rendah dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Bagi yang telah diampuni dosanya, kepadanya akan diberitakan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 65 ayat 2-5. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat dipersilakan untuk mengucapkan salam damai.
Saudara, sebelum kita membuka Alkitab, mari kita tundukkan kepala, mohon Roh Kudus memimpin kita untuk dapat kita punya pengertian dan punya tindakan yang cocok dengan hati Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan mau bicara pada kami. Dan bukan hanya itu, Tuhan mau mengubah kami. Sehingga semakin hari kami semakin selaras dengan yang Tuhan inginkan. Bahkan dengan demikian kami lebih siap menerima berkat-berkat Tuhan. Justru di dalam masa seperti sekarang, kami ingin merasakan kuasa, kasih, dan perlindungan yang tidak ada habis-habisnya daripadamu. Berikan hati kami ketenangan dan jamah kami masing-masing, sehingga penuh dengan syukur kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 39, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala hak miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dia dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini pun ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini, yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, seorang teman saya mengalami kesusahan. Dia harus memilih mengikuti keinginan bos dia yang terus menggoda dia, yang terus mencumbu dia. Atau dia menolak semua dan kehilangan pekerjaan seperti yang dialami teman-teman yang lain. Dia butuh pekerjaan itu, dia butuh penghasilan. Saudara, inilah kenyataan hidup. Selalu ada pilihan untuk kita hidup berjalan benar atau salah. Kalau Anda merasa teman saya itu memang kasihan dan bosnya itu memang laki-laki yang dajal, mungkin keliru. Karena teman saya itu justru laki-laki dan bosnya yang perempuan. Hal serupa pernah dialami oleh Yusuf yang kita baca dalam kitab Kejadian, saudara-saudara. Yusuf harus menentukan pilihan. Menjadi seorang yang hidup berintegritas atau larut dalam keadaan memenuhi kebutuhan dia dan keamanan dia. Yusuf memilih berintegritas atau hidup memenuhi apa yang dia inginkan. Orang yang hidup berintegritas berarti apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan selalu dipusatkan pada Allah. Orang berintegritas bukan hanya mengatakan A dan melakukan A sesuai dengan itu. Tetapi apa yang dia pikirkan, dia cita-citakan, apa yang paling bernilai bagi dirinya. Semua adalah dimulai dengan dia mikirkan apa yang Allah inginkan. Seorang yang tidak berintegritas lebih mendahulukan memenuhi kebutuhan keinginannya. Atau menyenangkan diri dalam kondisi yang ada dan sekedar bertahan hidup. Saudara, Yusuf tidak otomatis menjadi seorang seperti itu.
ada beberapa babak di dalam kehidupan dia. Yang pertama, Yusuf hidup di tengah keluarga di mana ayahnya cukup berada dengan kakak-kakak dan satu adik. Di dalam kehidupan di babak pertama ini, dia mendapat keinginan yang bisa diperoleh dengan mudah. Dikatakan dia mendapat jubah yang maha indah. Orang lain dapat jubah biasa, dia maha indah. Kedua, Yusuf itu punya kebiasaan suka bicara yang buruk-buruk, menggosip tentang kakaknya kepada ayahnya. Yang ketiga, dia mengatakan apa saja tanpa pikir. Dan satu hari dia katakan, aku bermimpi ada bintang dan bulan, serta kakak-kakak dan ayah, semua menyembah aku. Saudara, babak pertama, Yusuf adalah seorang yang hidup hanya memenuhi keinginannya dan tidak menyadari dampak daripada kata-kata, sikap, dan gaya hidup dia. Karena itu di Alkitab dikatakan saudaranya benci, makin benci dan sangat benci. Itu babak pertama. Akhirnya masuklah ke babak kedua. Saudara-saudaranya memutuskan Yusuf dijual sebagai budak. Ketika ada di tempat sepi, dijual sebagai budak. Zaman dulu itu sama dengan dijual seperti sapi. Bisa dipotong, bisa diperlakukan apa saja. Dan di situ di babak kedua itu Yusuf berada di Mesir. Di Mesir, saudara, dia bekerja pada seorang pejabat istana. Dia bayangkan tidak mengerti bahasa, tidak mengerti budaya, tidak mengerti agama. Tapi dia belajar. Dicatat dalam firman Tuhan, Yusuf selalu berhasil dengan apa yang dia lakukan karena Tuhan menyertai dia. Tapi kemudian Potifar yang memiliki dia menyadari dan melihat Yusuf selalu berhasil karena Tuhan yang menolong dia. Dan karena itu Yusuf mendapat kepercayaan yang besar. Seluruh harta tuannya diberikan pada dia. Tuannya banyak bepergian. Ini babak kedua. Kini masuklah Yusuf di babak ketiga. Dia menjadi seorang yang jaya, berkuasa. Saudaraku, untuk mengetahui seorang berintegritas atau tidak, justru kita bisa lihat ketika kondisi hidupnya sangat buruk, ketika dia berada di dasar kehidupan. Lapar, tidak ada masa depan, atau sebaliknya, ketika dia jaya. Pada saat itulah kelihatan jati diri seseorang. Di dalam diri Yusuf, pada babak ini, ternyata dia digoda oleh seorang wanita, istri Potifar. Suami banyak berpergian, si istri kesepian. Tentu Yusuf juga sedang dalam usia di mana kesepian, butuh teman, butuh penghargaan, butuh kehangatan. Jauh dari keluarga dan mungkin tidak akan ketemu keluarganya lagi. Saat itu sang wanita menawarkan diri untuk berselingkuh dengan dia. Tapi sangat menarik, saudara-saudaraku, di ayat 9 dan 10 kata-kata Yusuf tercatat. Semua diberikan padaku oleh suamimu. Semua dipercayakan padaku. Kalau aku lakukan jahat, dosa kepada Allah. Yusuf tahu pada saat itu, apapun pilihan yang dilakukan, ada konsekuensinya. Apakah itu baik bagi manusia, apakah itu baik bagi Allah. Tidak hanya lihat dari kepentingan manusia. Yusuf mengerti dua hal. Apapun yang kita lakukan, bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan Allah terhadap kita, dan bagaimana manusia melihat kita. Dua sisi itu. Seorang berintegritas seperti itu. Kalau orang yang tidak berintegritas hanya melihat sisi manusia. Ya kalau manusia inginkan begitu, keadaan begitu, teman-teman gitu, kenapa tidak? Semua juga begitu. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Masuklah ke babak berikutnya, saudara. Disinilah ternyata Tuhan membiarkan orang yang berintegritas kadang-kadang harus menanggung konsekuensi yang tidak enak. Yusuf masuk penjara. Di zaman itu masuk penjara berarti tidak ada masa depan, total lockdown. Mungkin mati di sana, keluar sebagai bangkai. Di penjara berarti tidak cukup makan. Di penjara berarti OTG, orang tanpa gaji. Ya, saudara-saudara, ini yang dialami oleh Yusuf. Tapi tetap dia tidak dengan kepahitan hati. Menarik. Orang yang berintegritas bukan hanya memegang teguh apa yang dia yakini, tapi dia mencegah dirinya pahit hati. Ketika dampak dari integritasnya tidak enak bagi hidupnya. Dan pada akhirnya satu hari
kaisar besar, imperium besar Mesir. Firaun memanggil, karena Yusuf dikabarkan adalah seorang yang bisa menafsir mimpi. Tapi di depan seorang begitu berkuasa, adijaya, Yusuf berkata, bukan aku, tapi Allah. Dia punya pilihan pada waktu itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, pemulihan daripada luka-lukanya, pengembalian dari semua yang hilang, status, uang, dan lain-lain. Tapi Yusuf memilih, tidak, Allah nomor satu. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudaraku? Pertama, dalam hidup Anda dan saya selalu ada pilihan. Terhadap pilihan tadi, kita akan memperlihatkan sikap kita berintegritas atau tidak. Berintegritas artinya bukan hanya mengatakan A dan melakukan A, tetapi lebih dari itu. Apapun yang kita akan lakukan dan tidak lakukan, kita pertimbangkan apa yang Allah inginkan. Seakan-akan Allah di sana melihat kita. Sehingga apa yang kita katakan, kita pikirkan, yang kita lakukan dan gaya hidup kita selaras dengan maunya Allah. Kalau tidak berintegritas, artinya memilih melakukan sesuai kepentingan dan keinginan diri kita atau dorongan orang yang sekedar survive atau malah dapat untung. Itu pertama. Yang kedua, siapa yang mau berintegritas kadang-kadang harus menanggung konsekuensi yang tidak enak dan Tuhan biarkan. Kenapa? Karena orang yang berintegritas Tuhan mau didik memperdalam integritasnya. Ketiga, orang berintegritas walaupun susah, walaupun bermacam-macam dialami, pada akhirnya Tuhan sediakan berkat-berkat karunia yang luar biasa. Dan keempat, orang berintegritas menjadi inspirasi buat orang lain, dekat dan jauh. Nah, bagaimana terapannya bagi kita semua, saudaraku? Kita memang masih dalam perjalanan yang panjang masa ini. Wabah yang panjang. Ya. Dulu pernah ada seperti ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tetapi saudaraku, sepanjang ini ada banyak pilihan. Sepanjang perjalanan ini, karena disebut perjalanan, tentu ada teman-teman yang mendukung. Tetapi juga ada penggoda yang membuat kita kehilangan integritas. Di dalam perjalanan ini mungkin ada orang yang salah paham pada kita. Bahkan di rumah pun kita mengatakan A, ditangkapnya B jadi marah. Di kantor juga begitu. Mungkin juga dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, dalam kondisi perjalanan panjang ini, pilihan kita tetap pegang tangan Tuhan. Dan tahu Tuhan memeluk kita. Dan kita selalu akan bertanya pada Tuhan, apapun pilihan sulit, saya mesti bikin apa yang Bapak inginkan. Atau pilihan lain, sudahlah, kita pilih sendiri. Tuhan kan sibuk dengan urusannya. Kita pikir begitu. Dan kita pilihlah apa yang, sorry Tuhan, orang lain juga milihnya begitu. Saya butuh. Saya udah nunggu Tuhan belum dijawab, jadi saya ambil tindakan. Itu pilihan lain. Saudara-saudaraku, di dalam menjalani hidup dengan integritas, yang pasti Tuhan inginkan kita terus belajar. Seperti Yusuf. Apa yang tadinya begitu penting dalam hidup dia, jubah maha indah, ngomongin orang, bisa dibuang. Posisi hebat dan status begitu hebat bisa ditinggalkan. Di dalam penjara pun tetap ia diberkati dan menerima sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Bahkan bisa menyentuh hidup orang lain. Saudaraku, di akhir ini saya ingin bertanya kalau begitu. Maukah Anda mengalami hidup terus belajar bersama Tuhan? Mencari kehendaknya, mengalami berkat-berkat, dan akhirnya menjadi inspirasi buat orang lain. Kita boleh kalah kaya, kalah rupawan, kalah gelar, kalah pintar, kalah segala macam, cuma satu. Dalam memegang tangan Tuhan, mencari kehendaknya, dalam keadaan apapun, kita pemenang. Dan Tuhan tersenyum. Perjalanan masih panjang. Mari kita terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan berkati Anda. Amin. Sebuah kesaksian dalam bentuk pujian kasih dari surga oleh paduan suara House of Grace.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus sedunia yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 yang akan datang. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus tersebut, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani,
menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus yang akan datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri pemeriksaan diri ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27 bait 1. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Mari kita masuk dalam doa syafaat, saudara-saudara.
Saat ini kami datang padamu Bapa karena kami ingin mendukung dalam doa. Begitu banyak kebutuhan dan pilihan-pilihan yang membuat kami seringkali tertekan. Kami ingat saat ini keluarga dan pribadi-pribadi yang terkena langsung dampak dari pandemi ini Tuhan. Kebutuhan keuangan, kesehatan, pekerjaan baru, relasi yang rusak. Tuhan tolong kami, tolong mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang tertekan karena konflik yang berkepanjangan, salah paham, hal yang sudah bertahun dan saat ini justru saat untuk didamaikan. Tuhan tolong mereka. Kami juga ingat para dokter, tenaga medis di lapangan yang berarti risiko begitu tinggi. Orang-orang yang tiap hari harus pergi bekerja untuk penghasilan mereka. Kami ingat juga para pemimpin-pemimpin di pemerintahan kami yang harus memilih di antara keputusan-keputusan yang sulit dan yang lebih sulit lagi. Dan Tuhan tolong agar kami semua tetap menjaga integritas kami dan hanya memilih apa yang cocok dengan hati Tuhan. Biarlah kami berakar, hidup dan bertumbuh dan berbuah dalam kasih sayang-Mu saja. Dan kami juga mohon agar kiranya hamba-hamba-Mu yang bertugas dimanapun berada, dari kalangan manapun juga mendapat hikmat justru pada saat ini, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan terus diberkati. Dan Bapa, masih banyak yang kami minta, tapi kami tidak bisa ungkapkan dalam kata-kata, biarlah dipersatukan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, dengan membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian meskipun secara online. Juga kami diberikan kesempatan Tuhan untuk membawa persembahan kami. Tuhan, Engkau sendiri yang mau memberkati dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga mohon Tuhan beri hikmat bijaksana bagi majelis jemaat yang akan mengelolanya.
Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita masih panjang. Berkali-kali kita akan dihadapkan pada pilihan. Maukah kita memegang komitmen dan integritas diri kita untuk apapun yang akan kita hadapi? Maukah kita selalu mempertimbangkan kehendak dan rencana Tuhan dalam pilihan-pilihan kita? Maukah kita hidup menjadi orang yang menyelaraskan kata-kata, pandangan, sikap, pola kerja, cara kita berelasi, dan iman percaya kita sehingga menjadi orang yang menginspirasi orang lain? Bila kita ingin menjalani hidup seperti itu, kita akan melangkah di belakang Kristus dan terus diubahkan menjadi serupa dengan dirinya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih kau akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.